Halo semua. Oke, sekarang kita reading tarot lagi ya. Fun reading, love reading, just for fun. Jadi ini pembacaannya general, menarik energi banyak orang. So, tidak semua cocok sama kamu. Bisa cocok, bisa enggak, atau mungkin beberapa aja yang cocok gitu. Dan ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik ya. Kalau mau energi kamu aja yang kebaca, kamu bisa personal reading. Aku sudah jelasin di deskripsi video ini beserta kontaknya ya. Oke, judul atau tema di video ini yang sekarang adalah prediksi tentang orang yang akan jatuh ke pelukanmu. Ya, begitulah ya. Oke. Jadi, kita bakalan clarify bagaimana prediksi orang yang jatuh ke pelukan kamu. Aku udah siapin 3 file, kamu bisa pilih sesuai intuisimu, kata hatimu ya. Tapi saran aku nonton aja semua pilihan kartu, karena energimu bisa random, bisa ngacak di beberapa kartu, bahkan di kartu yang bukan kamu pilih ya. Oke, pilihan pertama ini dia, pile 1. Oke, pile 2 itu yang ini. Pilihan 2. Pile 3 yang ini. Oke? Ya, yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, boleh di pause video ini. Oke? Tapi yang sudah ready, yang sudah siap, kita bahas satu-satu ya, mulai dari pile 1, lalu ke pile 2, lalu ke pile 3. Oke ya, langsung saja lah, ya kan? Oke. Nih, kita mulai dari pile 1, pilihan 1, yang kartu ini. Oke, kita lihat belakangnya. Ini tentang quest. Kalau kartu ini keluar, berarti ada indikasi tentang penyelidikan kayak gitu. Mungkin ini orangnya kepo ya sama kamu. Orangnya kepoan banget sama kamu, pengen tahu tentang kamu. Semua tentang kamu. Dan bisa juga ini orang yang bikin kamu tuh kepo banget. Orang ini bisa bikin kamu penasaran kayak gitu. Ya. Oke, kita lihat energinya. Orang yang akan jatuh ke pelukanmu. Oke. Envy. Envy adalah cemburu, iri, dengki, jealous. Ini orangnya pencemburuan. Kalau ngelihat kamu jalan sama yang lain, kalau ini gebetan, dia baper, dia cemburu kalau kamu dekat sama yang lain. Atau kalau kamu punya hubungan sama dia ya, dia juga orangnya jealous banget. Bisa juga tentang orang ini tuh terkadang bisa menjadi kompetitor buat kamu, karena dia terkadang iri, dengki sama kehidupan kamu. Beberapa, ada yang seperti itu ya. Oke, ya, kita lihat lagi. Storm warning. Jadi beberapa dari kalian tuh dealing sama dia terkadang kayak ngerasain badai, tapi badainya berlalu gitu, karena badai pasti berlalu. Mungkin kamu dealing sama orang yang terkadang dia bisa meledak-meledak gitu, kayak emosionalnya mungkin tidak terlalu stabil, kadang terlihat tenang tapi kadang terlihat emosional begitu ya. Terus kamu kaget,
ternyata dia bisa marah. Ya, beberapa ada yang rasain seperti itu ya. Ini fourth chakra, Archangel Raphael. Wow, ini orang apa ya, penyayang ya orangnya penyayang. Terus kalau penyayang gini mungkin cenderung sensitif gitu, suka mendam orangnya. Mungkin gak terlalu kelihatan sih kalau dia terkadang kecewa atau marah, tapi dia mendem gitu. Atau dia ini udah mendam perasaannya sama kamu sejak lama. Dia sayang banget sama kamu dari dulu, cuma ya dia gak terlalu nunjukin banget begitu ya. Oke, kita lihat tarotnya ya. Orang yang akan jatuh ke pelukanmu. Oke. Page of Wands. Lalu ada Lovers. Ada The Magician, Nine of Cups, okay. Six of Pentacles. Lalu ada The Hierophant, Ten of Wands, Four of Pentacles, Two of Wands, dan Nine of Wands. Jadi di sini ada energi zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Ada zodiak Pisces, Cancer, Scorpio. Lalu ada Capricorn, Taurus, Virgo, terutama Taurus ya. Lalu Gemini gitu. Jadi orang ini kalau dari fisik sih lumayan berisi orangnya, nggak kurus-kurus banget sih. Ada bagian tubuhnya yang kayak padat berlemak gitu, entah bagian perut kah, bagian lengan kah, atau bagian leher gitu. Lalu orang ini nggak terlalu tinggi-tinggi banget orangnya. Terus orangnya manis sih, orangnya kayak gitu. Kalau dari sifat karakter, dia ini orangnya taat sebenarnya, nggak terlalu kelihatan alim-alim banget, tapi taat sih ibadahnya. Terus dia orangnya mau membantu orang lain karena dia mungkin punya uang yang lumayan, tapi cenderung perhitungan gitu. Terus aku ngeliat dia ini nggak bisa lepas dari internet, nggak bisa lepas dari handphone. Mungkin dia suka streaming, suka main game online, atau kayak suka belanja online. Bisa juga memang suka main media sosial kayak gitu ya. Bukan berarti rajin update, enggak selalu gitu. Cuma ya dia seneng aja lihat media sosial, perkembangan informasi dunia gitu. Wawasannya lumayan luas lah ya. Terus orangnya ini cenderung ambisius juga. Dia pengen banget selalu bisa dapetin apa yang dia mau. Terus dia ngeprotek dirinya banget supaya dia tetap
di zona aman dan nyaman gitu. Dia orangnya nggak mau disakiti, nggak mau direndahin. Dia cenderung kayak ngejaga dirinya supaya nggak diapa-apain orang gitu, nggak disakiti, nggak dihina, kayak gitulah. Insecurity-nya tinggi banget. Dia kayak melindungi dirinya dari zona-zona yang tidak enak gitu. Terus dia ini senang sama kamu, dia nyaman, dia suka, dia cinta, dia sayang, dan kagum juga sama kamu. Karena kamu tuh orangnya bener-bener ini sih, kayak bikin dia enjoy dan bikin dia sering termotivasi akan hidup ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dia banyak belajar hal-hal baik dari kamu, terutama bagaimana kita mendekatkan diri sama Tuhan dan bagaimana hidup di jalan yang benar. Dia kayak banyak belajar kayak gitu dari kamu. Mungkin karena kamu tuh orangnya cenderung soleh atau soleha gitu. Kemudian ini sih, karena orang ini insecurity-nya tinggi, dia terkadang kayak sulit gitu mengimbangi kamu. Misalnya nih, kalau kamu orangnya lebih dewasa dari dia, nah dia kayak minderan terkadang, atau kayak terdiam aja gitu dianya, nggak bisa mengimbangi kamu. Terus kalau ada perbedaan keuangan di sini ya, dia suka apa ya, kayak minder kalau kamu lebih mapan dari dia, atau vice versa ya. Bisa juga kalau dalam hal apapun kamu lebih dari dia, dia minderan banget. Tapi dia tuh selalu punya rasa obsesi banget sama kamu. Dia kayak pengen banget memiliki kamu, sampai dia tuh kepoin kamu dari dulu. Apalagi ini ada kartu quiz ya, dia kayak selalu kepoin kamu dan pengen tahu semua tentang kamu. Jadi apapun postingan kamu di media sosial, dia selalu lihat gitu. Ya bagi kamu yang punya media sosial ya. Jadi kalaupun dia nggak follow kamu kah, atau nggak berteman sama media sosial kamu, dia tetap aja kayak tetap kepoin kamu, entah pakai akun dia atau kayak pakai akun palsu kayak gitu. Jadi apa ya, dia ini juga bisa menjadi orang yang lebih baik karena kamu. Ini bisa karena beberapa dari kalian spiritual connection sama dia. Jadi bisa ini soulmate, twin flame gitu. Nah, kamu sama dia tuh punya banyak kemiripan, visi misi hidupnya sama. Terus apa ya, saling support satu sama lain. Kalau kamu orangnya positif nih ya, kamu bisa membuat dia berubah menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau vice versa, kamu orangnya negatif ya, dia bisa membuat kamu berubah menjadi lebih baik kayak gitu. Terus kalau tentang pekerjaan, pendidikan, nah mungkin dia ini berkecimpung di dunia bisnis, tapi ada juga yang di sini berkecimpung di dunia religius ya. Mungkin dia pendidikannya atau pekerjaannya berhubungan dengan hal-hal religi. Terus ada juga di sini yang berkecimpung di dunia apa ya? Teknologi. Mungkin dia ini orangnya IT, atau dia ini orangnya pekerja yang selalu berhubungan dengan internet, berhubungan dengan komputer juga bisa kayak gitu ya. Itu sih ciri-cirinya. Sekarang kita lihat tambahannya. Oke, place ya.
Mungkin kamu sama dia tuh punya tempat khusus yang istimewa buat kalian berdua. Place itu bisa tempat berupa kota, negara, atau apa aja, dimana kalian itu pernah bertemu di situ secara intens, atau ada sesuatu yang istimewa di tempat itu, di kota itu, atau di negara itu. Istimewa bagi kamu dan dia. Lalu pohon. Ada yang pernah melewati pohon-pohon ya? Di antara kalian mungkin pernah jalan kemana atau lewat jalan apa yang banyak pohon. Terus bisa juga ada yang sering berteduh di bawah pohon kah? Atau kalau pohon itu kan tentang pertumbuhan. Jadi hubungan ini membawa kalian bertumbuh menjadi lebih baik gitu. Lalu ada memori adalah kenangan. Ini bisa orang lama ya. Ini mungkin orang masa lalu kah yang punya memori sama kamu, atau orang yang baru-baru ini jeda atau terpisah dari kamu. Jadi kalian udah punya kenangan gitu ya. Oke. Kemudian aku ambil huruf ya. Mungkin di antara kalian ada yang namanya punya komposisi huruf ini, entah di inisialnya kah, atau di tengahnya, atau di huruf akhirnya ya, terserah lah. Pokoknya ada huruf ini mungkin. Ini ada huruf M. Oke. Ini ada huruf V atau V. Oke. Ada huruf O. Nah, ada huruf F. Oke. Ini bisa nama orang, bisa nama tempat, nama media sosial kah, nama akun, nama barang kah yang ada huruf ini berkaitan sama kalian. Ya. Next. Kalau aku ambil angka, mungkin ini bisa tanggal lahir, bisa ada tanggal spesial. Ini mungkin ada tanggal spesial bagi kalian ya. Atau ini bisa umur, bisa juga angka-angka yang berkaitan dengan kalian. Bisa kayak nomor rumah kah, nomor sepatu, atau nomor apa aja, nomor sekolah ya, apa saja lah. Ini ada angka 31 ya, bisa kelipatannya juga. Lalu 23, 12, 26 ya. Mungkin kalian ada yang berkaitan dengan angka 31, 23, 12, 26. Bisa angka apa saja dan bisa kelipatannya. Oke, aku rasa ini saja file 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke. Nextnya kita lanjut ke file 2, pilihan 2 yang ini ya. Di belakang kartunya, nah ada have faith, trust your faith in this situation. Oke. Jadi kamu sama dia itu mungkin ngerasa kayak banyak tantangan, banyak rintangan atau gimana. Tapi kamu ngerasa optimis aja gitu. Kamu ngerasa Yang Maha Kuasa mentakdirkan kalian bertemu karena sebuah tujuan yang baik. Jadi kamu tuh semakin beriman banget dan semakin yakin kalau dia ditakdirkan buat kamu. Gitu loh, ya nggak sih? Kita lihat energinya dulu ya. Orang yang akan jatuh ke pelukanmu. Ya. Caring connection.
Mungkin kamu punya koneksi yang kuat sama dia. Bisa koneksi soulmate, twin flame, atau apa saja lah. Kamu selalu bisa ngerasain energi dia di setiap nafas kamu. Bahkan dari pagi sampai malam hanya dia aja yang di pikiran kamu, di hati kamu. Mau dalam situasi apapun itu. Mau lagi barengan kah? Atau lagi terpisah? Sudah lama gak ketemu, sudah lama gak komunikasi juga. Dia selalu ada dalam pikiran kamu. Karena kalian punya koneksi yang kuat. Apalagi kalau ini koneksi spiritual. Wow. Ini semua ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Wadidaw. Oke lah. Next. Community ya. Mungkin ini orang yang kamu kenal dalam sebuah lingkungan, bisa komunitas juga, bisa juga kalian pernah dalam satu lingkungan yang sama, lingkungan kerja kah, atau lingkungan belajar. Bisa juga ada yang dikenalin kayak gitu ya. Wow. Healer of the age. Jadi bersama orang ini, manis pahitnya koneksi ini. Pahit getirnya koneksi ini. Dari koneksi inilah kamu mengerti bagaimana cara healing. Berkoneksi dengan dia, kamu jadi tahu bagaimana kebangkitan spiritual dan bagaimana cara healing yang sebenarnya. Gitu. Jadi cara healing itu nggak selalu tentang move on, enggak. Tapi bisa tentang kamu beradaptasi gitu sama koneksi ini. Kamu kayak nggak banyak nuntut, terus kamu ikhlas sama koneksi ini. Karena kamu lebih fokus ke spiritualnya. Bukan tentang kayak bisa bersatu atau enggak. Gitu. Wow, amazing. Kita lihat tarotnya. Orang yang akan jatuh ke pelukanmu. Oke. Eight of Wands. Ace of Pentacles. Lalu ada Two of Swords. Oke. The Chariot. Justice. Oke. Tower. The Empress. Oke. The Star. Three of Pentacles dan Three of Cups. Oke. So di sini energi zodiak Aries, Leo, Sagittarius ya. Lalu ada zodiak Capricorn, Taurus, Virgo. Ada Aquarius, Gemini, Libra. Terutama Libra dan Aquarius. Ada juga water sign. Jadi semua di sini ada. Termasuk Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi lebih dominan Cancer, ya. Oke, kita lihat fisiknya dulu. Jadi ini fisiknya, orangnya nggak terlalu gendut, nggak terlalu berisi. Badannya proporsional kayaknya ya. Setidaknya bisa memikat kamu lah, gitu. Terus orangnya nih, kalau cowok berkarisma banget, kalau cewek dia ini elegan banget, keibuan gitu. Kulitnya nggak terlalu putih-putih banget sih, sawo mateng lah. Ada juga di sini kulitnya gelap. Itu dia fisiknya.
Kalau sifat sama karakternya, dia ini orang yang agak pelin-pelan sih ya. Orangnya cenderung sulit membuat sebuah keputusan ya, tapi orangnya ramah. Dia ramah banget, bisa bersosialisasi sama orang, tapi dia tertutup. Kan ada gitu ya orang yang mudah akrab sama orang lain atau bisa bersosialisasi, tapi dia tertutup, dia nggak terlalu nge-expose masalah hidupnya gitu. Terus sebenarnya orang ini suka kedewasaan, jadi dia senang sama kamu mungkin karena kamu tuh dewasa gitu. Beberapa di sini ada perbedaan usia, memang mungkin kalian beda usia ya. Bisa kamu tuh lebih tua dari dia atau vice versa gitu. Dia menganggap kamu tuh bisa menyayangi dia dengan tulus, dengan bijak dan dewasa. Tapi terkadang dia tuh suka hopeless gitu, suka gak bisa terlalu berharap sama kamu karena kamu lebih dari dia. Jadi dia kadang ngerasa kamu tuh seperti bintang di langit yang susah banget dia gapai. Mungkin ada perbedaan juga, dan dia ngerasa kamu tuh banyak yang suka, atau mungkin kamu udah punya orang lain gitu ya. Jadi dia nungguin kamu single dulu baru dia maju ke kamu gitu. Beberapa di sini ada yang vice versa, mungkin dia yang sudah punya orang lain atau dia pernah meninggalkan kamu demi orang lain kah, terus dia ngerasain karmanya. Nah saat dia sudah ngerasain karmanya, dia tersadar tuh kalau dia pengen balikan sama kamu gitu, karena gak ada orang yang seperti kamu. Itu sih mungkin karena dia pelin-pelan selama ini, dia nggak sadar kalau kamu tuh yang terbaik. Jadi kalau dia punya kesalahan sama kamu dulunya, mungkin dia memilih orang lain daripada kamu, ya sekarang dia pengen balik gitu. Dia pengen kayak kamu kasih dia kesempatan untuk kembali, karena dia mau berjuang lagi buat kamu gitu sih. Bahkan dia tuh semakin berharap sama Tuhan, semakin beriman, itu ada have faith ya. Dia kayak minta kekuatan gitu sama Tuhan supaya bisa kembali lagi ke kamu, supaya bisa menghampiri kamu, supaya bisa berkomunikasi lagi sama kamu gitu. Jadi kalau dia dulu yang membatasi komunikasi, bisa kayak ngeblokir kamu kah atau tutup akun, hapus akun. Nah dia tuh udah mulai ada energinya tuh mau buka komunikasi lagi, karena dia udah tersadar gitu loh kalau kamu yang paling dia inginkan, kalau kamu lah yang paling mengerti dia. Jadi dia akan jatuh ke pelukan kamu gitu loh. Kalau dari sisi pekerjaan, pendidikan, dia ini berkecimpung di bidang transportasi. Mungkin dia ini di bidang transportasi laut, kayak perkapalan ya kan. Atau berkecimpung di transportasi udara kayak pesawat, bisa juga transportasi darat, mungkin dia berkaitan dengan mesin-mesin kayak gitu ya. Terus ada juga di sini energi yang berkecimpung di dunia usaha, ada yang punya usaha atau bisnis. Bisa juga ada yang di bidang hukum,
yang berbau hukum ya. Ada yang berbau sosial juga, dan ada juga yang berbau sains. Mungkin ada yang dealing sama orang berkecimpung di dunia sains ya, gitu. Ini juga ada bidang komunikasi ya. Itu sih yang aku lihat. Sekarang kita lihat tambahannya ya. Oke. Nih, ini ada heart. Heart itu keras. Mungkin diantara kalian ada yang orangnya keras kepala batu. Atau hubungan ini very hard, sangat keras, sangat susah, sangat sulit. Beberapa ada yang berbeda banget, punya perbedaan, atau kayak sudah ada yang punya orang lain. Jadi memilih untuk menunggu dulu supaya single dulu, baru bisa bersatu dengan dia gitu. Oke lah. Lalu nih, ini ada book. Book itu buku ya. Mungkin kalian dealing sama orang yang di bidang pendidikan, yang berbau buku ya, belajar. Atau kalian pernah meminjamkan atau dipinjamkan buku sama dia. Ya. Book itu juga tentang kalian punya banyak memori. Kalian punya banyak pelajaran dalam hubungan ini. Pelajarannya ya seperti kedewasaan, menjadi orang yang lebih bijak dalam mencintai dan dicintai gitu. Wow. Kemudian, nah ini famous, oke? Di antara kalian mungkin ada yang famous, terkenal, dikenal banyak orang kah? Bisa kayak punya banyak follower atau punya banyak subscriber atau ya sudah mulai banyak yang sayang sama kalian begitu ya. Nah, aku keluarin huruf yang keluar itu bisa komposisi nama kalian ya. Bisa huruf depan, huruf tengah, huruf belakang, atau huruf yang di bagian mana. Pokoknya huruf-huruf yang aku keluarin ini mungkin ada di nama kalian. Ini ada huruf Y. Lalu ada huruf, sebentar, Q. Kemudian ada huruf P. Lalu ada huruf W ya. Jadi ini huruf-huruf ini bisa nama orang, bisa nama tempat, bisa nama makanan, atau nama barang apa saja yang ada huruf ini berkaitan sama kalian. Terus aku bakalan keluarin angka, mungkin angka-angka ini adalah tanggal lahir, atau kalian punya momen di tanggal itu. Bisa juga umur, kelipatannya, atau nomor-nomor yang berkaitan sama kalian. Bisa nomor sepatu gitu, nomor sekolah, nomor kantor, atau apa aja, nomor rumah ya. Oke, ada angka 17. Terus ada angka 5. Bisa bulan juga ya, nggak tanggal doang. Atau anak kelima. Banyak banget saudaranya. Lalu ada yang 27. Kemudian apalagi ya, nih ada angka 9. Mungkin ada yang punya momen di umur 17 atau tanggal 17, bisa kelipatan angka 17. Atau ada yang punya momen di tanggal 5 atau bulan 5, punya momen di tanggal 27 atau umur 27, atau
atau ada yang berhubungan dengan angka 9 ya. Bisa ini nomor sekolah atau nomor kantor, apa aja ya. Oke, aku rasa ini saja file 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, berikutnya kita lanjut ke file 3, pilihan 3, yang kartu ini ya. Belakangnya, nah, give your relationship a chance, work on your partnership. Jadi mungkin banyak yang ragu dalam hubungan ini. Bisa kamu yang ragu, bisa dia yang ragu, atau ada konflik dalam hubungan ini. Tapi semesta dan yang maha kuasa itu mau kalian memberi kesempatan hubungan ini bekerja dalam hidup kalian, karena bisa saja memang kalian itu bersatu nantinya gitu. Kita lihat energinya orang yang akan jatuh ke pelukanmu. Third chakra, Archangel Chamuel. Jadi kartu ini tentang percaya diri ya. Mungkin kamu dealing sama orang yang percaya diri, atau kamu bisa bikin dia percaya diri, atau dia tidak percaya diri sama kamu. Gak pede, mungkin ada something yang membuat dia gak percaya diri dalam hubungan ini gitu. Wow, yin and yang, berbeda tapi saling melengkapi. Mungkin kalian punya perbedaan ya. Perbedaannya mungkin mencolok banget. Bisa perbedaan agama, suku, ras, beda usia, atau beda keuangan. Jadi ngerasa kayak hubungan ini impossible gitu. Tapi kan ada kartu nih, give your relationship a chance. Kasihlah kesempatan dalam hubungan ini, karena kalian saling melengkapi. Wow. Lalu ada action. Butuh action yang kuat dalam hubungan ini. Mungkin kamu dealing sama orang yang pasif, gak banyak action ya. Cenderung kamu yang lebih banyak action. Bisa vice versa, bisa kamu yang pasif, kamu butuh action supaya hubungan ini bekerja gitu ya. Kita lihat tarotnya. Orang yang akan jatuh ke pelukan. The Hermit. Wah. Lalu Four of Swords. Okay. Four of Cups. Seven of Cups. Woi, cups. King of Cups. Cups lagi. Oke, lalu Ten of Cups ya. Cups again. Kemudian di Emperor. Lalu ada Ten of Pentacles. Oke, dan The Moon dan Queen of Swords. Oke. So, kita lihat dulu energi zodiaknya. Di sini ada zodiak water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Pisces. Lalu ada Aquarius, Gemini, Libra. Kemudian ada Aries, Leo, Sagittarius. Tapi dominan itu Aries ya. Aries paling kuat. Kemudian Capricorn, Taurus, Virgo. Terutama Virgo.
Ya, itu dia. Fisiknya dulu ya. Fisiknya sih, ini mukanya antara boros dengan gak boros gitu loh. Kayak kalau dia muda, mukanya ketuaan. Kalau dia tua, mukanya awet muda gitu. Atau pokoknya sih nggak kelihatan tua-tua banget dan orangnya nggak kelihatan muda-muda banget gitu. Mungkin orang ini punya tekanan hidup yang banyak, jadi terkesan wajahnya boros gitu, mukanya boros. Umurnya belum berapa tapi mukanya udah kayak dewasa banget gitu, mukanya kayak udah tua. Nah, itu fisiknya. Kemudian fisiknya tuh dia sebenarnya kalau senyum tuh manis banget, tapi kalau dia diam ngebetein gitu loh. Mukanya dingin gitu. Terus apa ya fisiknya, ini kulitnya nggak terlalu cerah-cerah banget, nggak glowing juga, biasa aja kulitnya. Ya begitulah. Kemudian sifat dan karakternya. Nah, sifatnya ini sensitif. Banyak drama dianya. Tapi dia tuh kalau udah sayang sama kamu, sayang banget. Jadi dia bisa kendalikan kamu. Sampai kamu tuh bingung dengan tingkah dia yang misterius, dingin, sok cool gitu. Karena dia drama. Terus apa ya, orang ini tertutup, punya banyak rahasia. Di hidupnya itu nggak semua dia bisa utarakan sama orang lain gitu, tapi dia bisa bikin kamu nyaman sih yang aku lihat. Terus bisa melengkapi kamu. Beberapa di sini punya spiritual connection sama dia. Dia ini mungkin twin flame, soulmate kamu. Jadi tanpa kamu hidupnya seperti tidak ada nyawanya. Apalagi kalau ini ya soulmate twin flame, ketika terpisah tuh kerasa kayak kita nggak punya energi yang kuat untuk menjalani hidup. Nah, kalau nggak ada kamu, dia tuh loyo, dia tuh tidak punya energi kebahagiaan. Jadi kalau dia sama teman-temannya atau sama orang lain juga dia pura-pura bahagia gitu loh. Di dalam hati sama sekali dia nggak bahagia tanpa kamu gitu. Dan hubungan ini cukup rumit yang aku lihat karena beberapa di sini sudah punya orang lain, sudah punya pasangan, bahkan sudah ada yang menikah gitu. Tapi ada indikasi divorce, mungkin beberapa dari kalian itu sedang atau akan menjalani perpisahan sama pasangan. Terus dia kembali ke pelukan kamu. Wah. Ada beberapa yang kayak gitu. Jadi kalian bersatu di saat-saat nanti ketika yang sudah punya pasangan itu udah nggak sama pasangannya lagi ya. Lalu selama terpisah dia ini orangnya banyak merenung. Mungkin dia dulu pernah ngecewain kamu kah? Karena dia punya pilihan lain selain kamu. Dulu dia nggak terlalu menganggap kamu ada. Atau ini vice versa. Mungkin kamu nggak terlalu menganggap dia dulu ada. Padahal vibrasi kamu, energi kamu tuh paling kuat sama dia. Dia juga ngerasa gitu. Passionnya, energinya tuh paling kuat sama kamu. Bahkan dia ngerasa bingung tuh. Udah lama gak ketemu, udah lama gak komunikasi, kenapa? Ingatan dia selalu tentang kamu. Dah, kamu pun begitu. So, cinta ini dalam banget ya. Gak tahu lagi dah, lebih dalam dari samudra. Gitu, tapi banyak banget dramanya, banyak banget sensitivitasnya. Apalagi di sini energi water sign mendominasi, terutama Pisces ya.
Pisces itu intuitif banget ya. Pisces adalah orang yang paling intuitif di water sign. Jadi kalian dealing dengan orang yang intuitif, perasa banget, sensitif. Tapi penyayang. Dia penyayang banget orangnya. Jadi kalau kalian dealing sama orang yang penyayang kayak gini, dia tuh susah melupakan kamu. Karena dia kalau udah cinta, cinta banget. Kalau udah sayang, ini bucin parah. Gitu loh ya. Bisa vice versa. Sekarang kita lihat pekerjaan dan pendidikannya kah? Atau pendidikannya, pekerjaannya bagaimana gitu maksudnya. Dia ini berkecimpung di, ada yang di bidang sosial, ada yang di bidang sains juga, terus ada yang di bidang hukum, kemudian ada yang di bidang healer ya, kayak aku nih. Mungkin kalian dealing sama orang yang bisa ngerti tarot gitu, kayak aku healer gitu, menyembuhkan luka-luka batin. Ada beberapa yang berkecimpung di dunia spiritual gitu ya, bisa baca tarot kah, atau ngerti tarot, atau paham tentang astrologi ya. Kemudian ada juga yang berkecimpung di bidang bisnis gitu. Itu sih yang aku lihat ya. Kita lihat tambahannya lagi. Oke. Aku shuffle lagi ya. Supaya yang jatuh tidak kebanyakan. Oke. Wow, ini double. Ya, ini ada calm. Mungkin di antara kalian ada yang orangnya kalem, slow down, terlalu slow atau gimana. Bisa juga orangnya pendiam. Ya, ada yang kalem. Atau terlalu santuy juga bisa. Oke, ini ada nocturnal. Nocturnal ini orang yang aktif di malam hari. Mungkin di antara kalian ada yang suka begadang, atau orangnya susah tidur, jadi tidurnya larut malam. Oke, ada yang di antara kalian begitu. Oke, ini yang aku bilang tadi ya. Ini ada sosial, mungkin ada yang berkecimpung di dunia sosial, atau suka bersosialisasi, atau suka main media sosial. Bisa juga dia ini di lingkungan sosial kamu, atau dia suka kepoin kamu di media sosial. Karena kamu dia main media sosial. Wah. Jadi kalau ini orang yang bucin parah ya, dia tuh pantengin media sosialnya untuk tahu terus-menerus updatean dari kamu. Dia stalking kamu terus di media sosial. Oke, next. Aku bakalan keluarin huruf ya. Jadi huruf-huruf itu mungkin komposisi atau di huruf itu ada dalam nama kalian. Bahasanya apa ya? Mungkin huruf itu ada di nama kalian. Bisa inisialnya, huruf depan, atau huruf tengah, atau huruf belakang, atau di bagian yang mana. Mungkin nama kalian punya huruf ini ya. Ini ada huruf U. Oke. Lalu ada huruf Z. Ada huruf N. Kemudian ada huruf B ya. Ini bisa nama orang, bisa nama akun, bisa nama tempat, nama barang, nama makanan yang ada huruf ini berkaitan sama kalian. Bisa huruf U, Z, N, B ya. Kemudian
Nah, aku ngeluarin angka nih. Angkanya bisa tanggal lahir, bisa tanggal apa aja yang punya momen spesial. Bisa juga umur atau kelipatannya. Mungkin punya momen di umur itu. Atau angka-angka ini bisa nomor rumah, nomor sepatu, nomor kantor yang berkaitan sama kalian ya. Nomor apa aja lah ya. Ada angka 16. Lalu angka ini susah keluarnya ya. Angka 29, angka 14, angka 6 ya. Oke. Mungkin kalian ada yang berhubungan dengan angka 16, 29, 14 atau 6. Bisa kelipatannya, bisa tanggal, bulan, atau angka apa aja di nomor-nomor yang berkaitan sama kalian ya. Inilah file 3 ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.